Saudara-saudara, hari kita kembali untuk mentafsirkan akan kitab suci dari Ibrani pasal ke-12. Ibrani pasal ke-12 kita membaca ayat yang terakhir. Ibrani pasal 12 ayat yang terakhir, pria membaca satu kali, lalu wanita membaca satu kali. Ibrani 12 ayat ke-28, mari kita membaca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wanita sekali. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi semua membaca. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena senantiasa Engkau dengan firman-Mu yang suci, firman-Mu yang benar, untuk memberikan kekuatan kepada kami hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan para rasul menuliskan firman Tuhan dan perjanjian baru akan bekerja di dalam hati kami dan memberikan pengertian, kesadaran kepada setiap kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang mempunyai kekayaan yang tidak terhingga. Pakailah hamba-Mu, beri kekuatan kepada dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah melihat bahwa dijanjikan Tuhan sesuatu langit baru dan bumi baru yang tidak bergoncang kepada kita. Sehingga kita bukan hanya ikut dunia ini dan akhirnya dunia ini akan binasa. Kita di dalam dunia yang bergoncang, kita tidak mungkin mendapatkan pengharapan yang tidak bergoncang. Di dalam dunia yang sementara, tidak mungkin kita mendapatkan pengharapan yang kekal. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, memberikan kekekalan kepada kita dengan karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita memandang bukan kepada dunia yang fana ini, tapi kepada janji Tuhan yang tetap dan selama-lamanya. Itu sebab kita datang kepada Dia dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan berdasarkan janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Allah adalah Allah yang dengan kesetiaan, dengan ketidakberobahan, dan dengan keadaan tak pernah memungkirkan janji untuk berjanji kepada kita. Teologi reform disebut teologi covenant. Teologi reform disebut teologi perjanjian. Allah berjanji kepada Adam. Allah berjanji dengan Musa. Allah berjanji kepada orang Israel. Allah berjanji dalam Kristus kepada rasul-rasul. Allah berjanji dengan gereja. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Melalui perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat apa yang sudah disediakan Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, maka kita pada ayat ini mengatakan kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Kerajaan di dunia yang bagaimana besarnya akhirnya lewat. Akhirnya akan pergi binasa dan tidak pernah muncul kembali lagi. Dari kerajaan Akkad, dari kerajaan Mesopotamia, dari kerajaan daripada Mata Pos Persia, dari kerajaan Babilonia, kerajaan daripada Egypt, kerajaan Mesir, Romawi, dan semuanya satu-satu sudah pergi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan untuk kita. Napoleon pada waktu berada di dalam pulau di mana dia diusir, dia ditahan di situ di Pulau Helena,
Dia mengatakan Hannibal, Chaliman, dan semua orang yang penting, termasuk Genghis Khan dan saya, pernah mendirikan kerajaan-kerajaan yang begitu agung, begitu dahsyat, begitu berkuasa. Tetapi pada satu hari kita semua akan binasa. Kita tidak akan diingat lagi oleh manusia, karena kerajaan dan kekuasaan yang kami miliki adalah kerajaan dan kekuasaan yang sementara. Namun jangan lupa, di dalam sejarah ada satu orang yang dia tidak memakai senapan, dia tidak memakai segala kekerasan, mendirikan kerajaannya di atas dasar janji Allah. Dia adalah Yesus Kristus. Kerajaan dia tidak mungkin hilang, tidak mungkin binasa. Kerajaannya akan tetap makin lama makin berjaya, makin lama makin berkuasa sampai selama-lamanya. Dan semua tentara saya yang begitu besar akhirnya akan hanyut dan seluruhnya habis. Tetapi kerajaan Yesus Kristus akan mendapatkan sukarelawan dan sukarelawati yang tidak pernah berhenti-henti untuk selama-lamanya. Ini kalimat daripada Napoleon sendiri. Dia mengetahui kerajaan yang didirikan oleh manusia seperti dia, dan kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus sama sekali berbeda. Bukan berbeda secara kuantitas, tapi berbeda secara kualitas. Saudara-saudara, Allah telah berjanji kepada kita kerajaan yang tidak bergoncang. Nah, di situ iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi dasar kerohanian kita berpangkalan, berdasar, dan berfondasi. Sehingga iman kita menuju kepada pengharapan dan janji yang kekal, dan cinta kasih kita berdasar kerajaan itu boleh kembali ke dunia untuk merubah dunia. Jika kita sudah mempunyai janji seperti ini, kita mempunyai keyakinan, ketekunan seperti ini, maka bagaimanakah kita menghadapi Tuhan Allah? Di sini dikatakan kita harus dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan ucap syukur kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan suatu rahasia kemenangan, yaitu berterima kasih, berterima kasih, bersyukur, bersyukur terus di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen hidup penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan kritik, penuh dengan selalu ngomel, penuh dengan selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Mari kita menjadi orang yang bukan demikian. Kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Memang tidak gampang hidup senantiasa berterima kasih. Memang tidak gampang kita hidup selalu puas dengan apa yang ada pada kita. Karena di dalam batin kita mempunyai konsep kesempurnaan. Itu sebab konsep kesempurnaan kita pakai sebagai patokan untuk mengukur hidup kita yang senantiasa kita rasa tidak puas dan tidak sempurna. Konsep kesempurnaan itu merupakan salah satu segi dari peta teladan Allah yang Tuhan tanam di dalam diri manusia. Itulah sebab manusia mungkin menuntut lebih tinggi, mungkin menuntut lebih sempurna, mungkin maju, progres, dan terus menerus menuju kepada ide yang lebih sempurna. Jikalau tidak ada ide kesempurnaan, jikalau tidak ada konsep kesempurnaan, manusia makin lama makin hidup di dalam keadaan seperti binatang. Konsep kesempurnaan menjadikan kita orang yang berjuang menuju terus. Tetapi justru konsep kesempurnaan itu juga mengandung konsep ketidakpuasan terhadap fakta realitas setiap hari. Kita tidak merasa puas, kita tidak rasa sempurna. Itu sebab kita menimbulkan kritik, kita ngomel, menimbulkan hal-hal bersungut-sungut kepada Tuhan, karena kita tidak puas dengan dunia ini. Saudara-saudara, namun demikian konsep kesempurnaan kalau dipergunakan dengan benar, kita menjadi orang yang terus maju. Tetapi ditambah dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan hidup menikmati sukacita. Orang Tionghoa mengatakan, "Zhi zhu chang lo."
Kalau selalu merasa cukup, maka orang itu senantiasa berbahagia. Kalau belum pernah merasa cukup, terus ngomel, terus bersungut-sungut, kita hidup di dalam keadaan berduka dan tidak pernah puas. Saudara-saudara, orang yang merasa puas, orang itu senantiasa menikmati sukacita. Satu hari saya melihat di rumah seseorang ada seluruh syair dan gambaran yang berada di dalam. Di situ ditulis dan kalimat-kalimat dari seorang penyair yang indah sekali. Dia mengatakan, orang lain naik kereta, aku cuma naik keledai. Hatiku penuh dengan keadaan tidak puas. Mengapa dia naik kereta yang kudanya begitu banyak, larinya begitu cepat, keretanya begitu mewah, tapi aku hanya berada di atas keledai yang begitu susah berjalannya. Ren cheng ce wo qi lu, zhi tan bu ru. Maka aku mengeluh dan merasa aku terlalu kurang. Aku sangat tidak bisa banding dengan orang lain. Tetapi syair itu ditambah dengan kalimat, waktu aku menengok ke belakang, aku melihat ada seorang tukang yang sedang memikul pikulan yang berat. Dengan pikul yang berat, dia susah jalan. Lalu saya melihat yang di depan kereta yang mewah, yang di belakang orang yang memikul pikulan yang berat. Lalu aku memberikan kesimpulan, kepada orang yang lebih tinggi, aku memang tidak bisa banding. Aku tidak cukup. Tetapi kepada orang di belakang, aku jauh lebih. Sehingga aku sekarang bersyukur. Saudara-saudara, manusia selalu berbanding dengan orang yang lebih kaya, lebih mewah, lebih enak, lebih subur. Waktu kita berbanding dengan orang yang lebih kaya, lebih enak, yang lebih lancar, lebih sukses, kita selalu rasa diri kurang. Kenapa saya begitu susah? Mengapa saya begitu mengeluh? Mengapa saya begitu beban berat? Tapi saudara-saudara, jikalau kita berbanding dengan orang di bawah kita, ada tidak yang lebih miskin dari kita? Ada tidak? Ada tidak yang kerja lebih berat dari kita? Ada. Ada tidak yang lebih payah, lebih sakit, lebih capek dari kita? Banyak. Saudara-saudara, maka kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengucapkan terima kasih, adalah manusia yang bikin penjara untuk membelenggu sendiri. Manusia yang tidak bersyukur kepada Tuhan hanyalah bersungut-sungut, marah-marah terhadap Tuhan. Orang itu adalah membuat sesuatu lubang untuk mengkuburkan sendiri. Mari kita belajar menjadi orang bersyukur. Tuhan telah menyediakan satu kerajaan yang tidak bergoncang, yang kekal, yang abadi bagi kita. Sehingga sementara di dunia ini, jika kita hidup tidak memuaskan diri kita sendiri, kita hidup tidak rasa sempurna, biar kita memandang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Orang yang bersyukur adalah orang penuh dengan sukacita. Orang yang tidak mengetahui bagaimana bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tidak pernah mengetahui apa itu hidup bersukacita. 13 tahun yang lalu di Granada saya pernah memberikan satu contoh membicarakan tentang hidup bersyukur. Ada satu orang, dia pada waktu pergi ke gereja yang berada di satu bukit di Inggris, dia mendengarkan khotbah. Pendeta itu selalu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Selalu korbannya ucapan syukur itu sering dibunyikan. Satu hari menurun salju yang begitu berat, begitu besar, sehingga seluruh bukit tertutup oleh salju. Dan saljunya makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Lalu orang ini berkata, hari ini saya mau ke gereja, mau mendengar apakah kalau salju sudah begitu tebal, orang tidak bisa datang ke gereja, pendeta itu masih bisa bersyukur tidak? Karena biasanya pendetanya selalu ucap syukur. Sekarang kalau tidak ada orang bisa ke gereja, dia bersyukur apa? Saya ingin tahu. Lalu dia pergi. Waktu dia pergi ke
atas bukit itu dia pakai sepatu yang boot yang panjang sekali. Karena saljunya sudah kira-kira 60 cm, 70 cm. Dia susah payah naik ke bukit itu. Masuk ke gereja itu. Setelah masuk ke gereja. Gereja yang biasanya penuh ratusan orang. Sekarang cuma 4 orang. Pendeta, dia, nyonya pendeta, sama anak pendeta. Jadi cuma 4 orang. Lalu dia sama mau tahu. Hari ini lu bisa syukur atau tidak ya. Dia datang bukan mau dengar khotbah Tuhan. Dia mau dengar bagaimana pendeta hari ini bersyukur sama Tuhan. Karena biasanya bersyukur. Sekarang sudah kosong. Gimana syukurnya? Anggota tidak bisa datang. Cuma 1 saya yang datang. Sisanya 3 sama kamu. Istri sama anak. Bagaimana mereka bersyukur? Lalu seperti biasa. Mari kita baca kitab suci. Yang disebut kita itu cuma 4 orang itu. Sebaca itu, mari kita berdoa. Nah, sesudah itu, mari kita menyanyi. Sekarang kita mau ucap syukur. Nah ini waktunya. Jadi dia sekarang tunggu. Bagaimana pendeta ini bersyukur? Saudara-saudara, bagaimanakah bersyukur? Pendeta itu berdoa. Di tengah-tengah doa mengatakan, kami bersyukur kepadamu. Kalimat selanjutnya bagaimana? Karena hanya 4 orang begitu. Kami bersyukur kepadamu. Karena anggota tidak bisa datang begitu. Dia berkata, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena biasanya bukan begini. Semua, 1, 2, 3. Kami bersyukur kepadamu. Karena biasanya bukan begini. Wah, lalu dia meneruskan doa lagi. Orang ini mendapatkan rahasia daripada pendeta itu. Mengapa pendeta itu bisa terus bersyukur? Karena dia menghitung anugerah lebih daripada menghitung kesulitan. Semua. 1, 2, 3. Menghitung anugerah lebih daripada menghitung kesulitan. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Karena kita menghitung kesulitan lebih daripada menghitung anugerah. Saudara-saudara, kalau 52 minggu, 51-nya tidak hujan salju keras. Cuma 1 kali hujan keras. Engkau harus hitung 51 kali. Tetap Tuhan memelihara. Cuma 1 kali ini dikasih hujan yang keras. Lalu engkau berdoa bagaimana? Puji Tuhan. Biasanya bukan begitu. Saudara-saudara. Kalau 1 tahun ini ada 1 bulan engkau sakit keras. Engkau jangan katakan, kenapa bulan ini saya sakit keras? Berkata Tuhan, puji Tuhan. Atas 11 bulan saya sehat. Amin. Saudara-saudara. Jikalau anak engkau 7, 1 yang mati. Engkau tidak mengatakan kenapa ini mati. Engkau mengatakan Tuhan 6 belum mati. Puji Tuhan. Saudara-saudara. Suami istri yang hidup bersama dengan baik. 50 tahun akhirnya matilah. Terakhir 1 diambil Tuhan. Kita tidak boleh karena 1 pergi. Lalu kita ngomel. Kita marah-marah kepada Tuhan. Karena dia sudah pergi. Syukur kepada Tuhan. 50 tahun pernah dia mendampingi kita. Jika kita selalu hitung anugerah Tuhan. Hitung pimpinan Tuhan. Lebih daripada hitung kesulitan. Kita baru bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Allah telah memberikan kerajaan tidak bergoncang. Maka kita tidak hitung kegoncangan yang kita terima di dunia. Allah telah memberikan kita janji yang kekal. Kita tidak akan dihiraukan hanya oleh hal-hal yang tidak kekal di dalam dunia. Dunia ini adalah sementara. Segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada diri kita, pada 1 hari mungkin diambil kembali. Mungkin hilang. Mungkin tidak ada lagi. Tetapi yang dipelihara bagi kita, yang selama-lamanya tidak mungkin hilang, itu yang harus menjadi sesuatu daya tarik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah telah memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita bersyukur. Amin. Belajar menjadi orang Kristen yang bersyukur. Orang Kristen yang terus minta-minta adalah orang Kristen yang tidak bersukacita. Orang Kristen yang selalu bersyukur adalah orang Kristen yang bersukacita. Dari cara kita berkata-kata saja, engkau melihat emosi kita terekspresi di dalam muka kita. Orang kalau minta tolong biasanya mukanya jelek.
Orang kalau ucap terima kasih, mukanya bagus. Saudara-saudara. Jadi pada waktu kita hidup di dalam minta terus kepada Tuhan, kita tidak ada sukacita. Orang Kristen yang doanya ngotot, tidak tentu rohaninya baik. Saudara dengar baik-baik. Orang Kristen yang doanya ngotot, tidak tentu rohaninya baik. Kalau doanya itu hanya berunsur minta. Minta, terus minta. Minta tak habis-habis. Tetapi kalau orang Kristen yang berdoanya mengandung unsur terima kasih, itu rohaninya baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Orang bilang, Patong, engkau bekerja keras mengadakan kembangunan rohani di 4 kota, akhirnya begitu sakit lalu engkau batuk keras sampai hari ini belum selesai. Sudah 100 hari batuk belum selesai. Engkau bisa bersyukur kepada Tuhan? Saya bilang bisa. Saya setiap kali batuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya mengingat satu cara yang heran sekali. Bulu manusia itu semua ke bawah, menuju ke bawah, kecuali rambut di atas. Kalau panjang juga ke bawah. Tetapi Tuhan menciptakan semacam bulu yang bersifat daging, yang berada di bronkitis manusia, itu semua ke atas. Jadi kalau slime kalau sudah masuk ke dalam bronkitis itu, engkau batuk, dia ke atas, ke atas. Kalau bulu di situ ke bawah, makin kita batuk, makin masuk penuh ke paru-paru. Jadi waktu saya batuk, saya selalu ingat bulu di situ ke atas, bulu di situ ke atas. Puji Tuhan, ke atas. Setiap kali batuk itu keluar, bukan masuk. Betul enggak? Nah, ini anugerah Tuhan. Jadi setiap kali begitu batuk, saya ingat bulu ke atas. Puji Tuhan, bulu ke atas. Tetap bisa bersuka cita. Kerja berat, tidak apa. Batuk keras, tidak apa. Capek, tidak apa. Waktu capek sekali, puji Tuhan masih ada tempat tidur. Itu tempat saya bisa mengasuh. Puji Tuhan masih ada orang mendoakan saya. Puji Tuhan masih ada kekuatan melayani. Saya berkata sambil batuk, sambil khotbah lebih baik dari sambil batuk, sambil tidur. Bagaimana? Sambil khotbah. Pekerjaan Tuhan tidak dihalangi. Terus bekerja. Nah saudara-saudara, di dalam keadaan bagaimanapun belajar bersyukur. Semua 1, 2, 3. Di dalam keadaan bagaimanapun belajar bersyukur. Waktu orang yang kau paling cintai meninggal dunia, saudara-saudara bersyukur sebelum dia meninggal dunia. Pernah Tuhan jadikan dia satu sasaran di mana engkau boleh mengekspresikan cinta kepada dia. Selalu bersyukur. Hal-hal yang kita tidak bisa bersyukur adalah karena kita tidak mencintai Tuhan lebih daripada hal-hal kita cintai. Sehingga yang kita cintai kalau diambil Tuhan kita sedih. Padahal Tuhan yang ambil. Tuhan adalah objek kasih kita yang paling besar. Kalau kita mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu di luar Tuhan, maka pada waktu Tuhan mengambil yang kita cinta, kita tetap bersuka cita karena Tuhan tidak pernah bersama. Saudara-saudara, mencapai tahap kerohanian seperti ini tidak gampang. Mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan objek yang kita cinta lebih daripada yang lain. Itu sebab kita tidak akan digoncangkan oleh apapun. Jikalau kita sudah dijanjikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka hal pertama harus kita bersuka cita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia. Kedua, di sini dikatakan kepada kita, karena jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan berarti berbakti, menyembah, sujud dan melayani. Saudara-saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia berbakti kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia menyembah, sujud kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, inilah hidup beribadah, hidup pelayanan di hadapan Tuhan. Apakah definisi yang terbaik mengenai pelayanan? Engkau kira pelayanan pergi khotbah itu pelayanan? Tidak tentu.
Ada orang berkhotbah bukan berkhotbah, menonjolkan pinternya sendiri, memaparkan semacam kehebatan sendiri. Akhirnya di dalam khotbah dia berdosa. Dia merebut kemuliaan Tuhan Allah. Ada orang berkhotbah maki-maki orang lain. Dia hanya menyatakan benci dendam dia kepada orang yang dia tidak senang. Itu bukan khotbah, itu sedang berdosa. Apakah artinya beribadah? Apa artinya melayani? Saudara-saudara, baik aku hidup maupun aku mati, senantiasa Kristus dibesarkan di dalam diriku. Itu pelayanan. Saudara-saudara, sekali lagi, apakah definisi yang terbaik mengenai pelayanan? Pelayanan, melayani Tuhan berarti membiarkan orang lain melihat Kristus di dalam diri saya, karena saya sedang melayani dia. Dari Kristus itu menjadi besar. Kristus dinyatakan besarnya kepada orang yang saya layani. Setiap kali orang dekat dengan saya, dia bukan lihat saya, lihat Kristus. Setiap kali orang menerima pelayanan saya, dia melihat pelayanan Kristus. Setiap kali orang mendapatkan pelayanan saya, dia lebih kenal Kristus melalui saya. Baik mati maupun hidup, Paulus berkata, Kristus harus senantiasa menjadi besar di dalam diri saya. Melalui saya yang berkhotbah, melalui saya yang hidup sebagai orang Kristen, melalui saya yang bersaksi, manusia menemukan Kristus yang begitu agung, yang begitu besar di dalam hidupku maupun di dalam kematianku. Jikalau harus saya dibunuh, biarlah di dalam kematianku orang pun melihat Kristus itu besar adanya. Saudara-saudara, di Hong Kong ada sekelompok pemuda, dia berkata kepada saya, waktu dengarkan kebaktianmu, kita merasakan Tuhan itu ada. Bukan saja Tuhan itu ada, Tuhan itu besar sekali. Saudara-saudara, saya bilang, bukankah memang Tuhan itu besar? Mengapa engkau katakan di dalam dengar khotbah saya, engkau merasakan Tuhan besar? Dia mengatakan, heran, kita meneliti, dulu kita tidak senang pasti bentong. Lalu kalau engkau katakan sesuatu, kita mengecek itu benar apa tidak. Ada orang-orang kelompok ini yang menulis tentang angka-angka. Ada orang menulis nama-nama. Kalau saya sebut satu nama, lalu katakan tahun apa dia lahir, mereka catat namanya. Orang mau pergi mengecek betul atau tidak. Mereka pulang ke rumah pergi cari ensiklopedia yang disebut namanya ini, yang dikatakan lahirnya tahun ini, dicek. Setelah dicek apa yang terjadi, mereka akhirnya menemukan apa yang dikatakan oleh Pak Stephen Tong benar. Kalimat-kalimat yang diucapkan itu dia bertanggung jawab. Lambat laun mereka mengatakan, kalau begini orang ini tidak sembarangan. Dengar khotbah, mereka mulai memperhatikan yang ditegur itu kalimat-kalimat dicatat. Benar tidak terjadi hal yang perlu ditegur seperti itu. Mereka mengecek benar. Lambat laun kelompok ini mereka merasakan di dalam kebaktian-kebaktian yang saya pimpin ada keakuratan, ada sesuatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu mereka memperhatikan lagi, waktu khotbah itu disampaikan, orang-orang tenang sekali dan Tuhan hadir dalam kebaktian itu. Lambat laun mengatakan, kalau saya dengar khotbah seperti itu, saya merasakan bukan saja Tuhan ada, Tuhan hadir dan dia besar adanya. Saudara-saudara sekalian, saya harap setiap kebaktian yang saya pimpin, manusia merasakan Tuhan hadir. Saya mengharap setiap kali khotbah saya sampaikan, manusia sadar Tuhan itu agung adanya. Jika kebaktian selesai, engkau melihat pengkhotbah hebat, itu kebaktian gagal. Jikalau kebaktian selesai, engkau merasakan Tuhan di sini. Inilah pintu surga. Inilah bait Allah. Inilah tempat Tuhan berkata kepada saya. Di sini saya berjumpa dengan Tuhanku. Dan saya menemukan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kebaktian itu kebaktian yang sukses. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa supaya gerakan reform Injili dipakai Tuhan terus menerus. Sehingga setiap kebaktian Tuhan hadir. Setiap khotbah menyatakan kebesarannya. Setiap orang yang datang sadar Tuhan itu agung adanya. Itu namanya pelayanan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang beribadah,
dia adalah orang yang bersembah sujud kepada Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, sembah sujud berarti membengkokkan tubuhmu, membengkok ke depan, merendahkan diri. Itu namanya sembah. Waktu kita menyembah, kita bengkok ke depan. Karena kita merasa diri terlalu kecil, kita rasa diri terlalu remeh, terlalu hina di hadapan Tuhan. Maka kita rela mentundukkan kita, membengkokkan kita di hadapan Tuhan. Itu namanya bersembah sujud. Saudara-saudara, di dalam Wahyu dipakai istilah tersungkurlah. Tersungkur. Itu bengkok ke depan sampai kepalanya berada di bawah. Itu tersungkur di hadapan Tuhan. Itulah sikapnya seharusnya kita nyatakan diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Besar. Biar kita tersungkur. Saudara-saudara, inilah kalimatnya menunjukkan ke depan kita bengkok, bukan ke belakang kita jatuh. Itu sebab di seluruh kitab suci tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuh ke belakang. Tidak ada. Maka kita tidak terima orang-orang yang memberikan sesuatu fenomena yang melawan Alkitab. Saudara-saudara, pada waktu salah satu tokoh yang paling penting di Indonesia sakit keras, berada di rumah sakit. Saya pergi melihat dia. Dia pimpinan seluruh Indonesia. Seorang tokoh yang penting sekali. Lalu dia berkata kepada saya sekarang sakit. Mungkin saya tidak sembuh. Tetapi saya ada satu hal yang perlu tahu. Bolehkah Pak Stephen memberikan penjelasan kepada saya? Saya tanya apakah? Kenapakah kita tidak boleh menerima orang yang dipegang terus jatuh? Dipegang terus jatuh. Mungkin tidak itu kuasa Roh Kudus. Mungkin tidak waktu kita kritik mereka, kita sedang menghujat Roh Kudus. Saya bilang tidak. Kenapa? Saya sedikit ragu-ragu. Dia mengatakan. Saya berkata kepada dia, di dalam Alkitab tidak ada satu kali pun orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuhnya ke belakang. Hanya menyembah ke depan. Hanya ke depan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke belakang, ke depan. Dia terus diam, tidak berbicara. Dia terus lihat ke atap. Dan 2 menit kemudian dia mengatakan, ya, sekarang saya sudah mendapatkan jawaban. Pak Stephen Tong, terima kasih. Saya teringat, memang Alkitab tidak pernah ada orang yang dipenuhi Roh Kudus jatuh ke belakang terus tidak sadar. Tak ada. Yang ada adalah tersungkur. Tersungkur ke depan. Terima kasih Pak Stephen Tong. Ini terus di tengah-tengah rumah sakit. Saya mikir akan hal itu tidak habis-habis. Karena kalau kita tidak mempunyai prinsip yang tegas dari Alkitab, kita mungkin salah besar. Saya sudah umur 70 lebih. Dia mengatakan saya melihat gejala gereja bertumbuh terus sampai sekarang. Sekarang menjadi satu zaman di mana banyak orang yang jatuh ke belakang. Dan mungkinkah ini pekerjaan cara baru dari Roh Kudus? Saya ragu-ragu. Hari ini engkau telah memberikan jawaban kepada saya. Saya berdoa bagi dia. Dia cucurkan air mata. Lalu saya tinggalkan rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, kita harus mempunyai prinsip sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita memberikan kritik, memberikan semacam penilaian. Tidak berdasarkan nafsu sendiri. Tidak berdasarkan tafsiran kita sendiri. Tapi berdasarkan apa yang diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, tidak ada orang yang jatuh ke belakang yang kita lihat di seluruh kitab suci. Tapi tersungkur berarti ke depan, merendahkan diri. Apakah artinya beribadah? Ibadah berarti kita bersyukur dan kita melayani, kita bersembah sujud di hadapan Tuhan. Itu ibadah. Ibadah berarti kita merendahkan diri. Ibadah berarti kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ibadah berarti kita bersembah sujud di hadapan Dia. Kalau Allah berada di surga, kita berada di bumi. Jangan lupa, Dia adalah Allah di tempat maha tinggi, maha besar. Mari kita merendahkan diri. Jangan banyak bicara. Di dalam Alkitab dikatakan, pengkhotbah dikatakan, Allah di surga, engkau di bumi. Mulutmu jangan banyak bicara. Engkau datang kepada Dia
dengan kaki yang ringan, dengan keadaan hikmat dan tidak bersuara keras. Karena dia ada di dalam bait Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar tidak sembarangan bicara, kecuali bicara seperlunya. Mari kita belajar tidak sembarangan berkata-kata bertuhan, kecuali kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita janjikan kepada dia. Kita belajar mengerti dia di surga, kita di bumi. Dari ayat itu Søren Abi Kierkegaard menemukan 3 wilayah yang disebut qualitative difference. Langit dan bumi, Allah dan manusia, kekal dan waktu. The qualitative difference between heaven and earth, between God and man, between eternity and temporality. Saudara-saudara, Kierkegaard lalu dengan kualitas perbedaan itu, dia menemukan, memperkembangkan seluruh filsafat manusianya, anthropological philosophy. Saudara-saudara sekalian, Kierkegaard menjadi salah satu filosof yang paling bermutu original, karena dia terpengaruh oleh ayat qualitative difference itu. Saudara-saudara, Allah itu Allah, manusia itu manusia. Maka hal ini mempengaruhi Karl Barth, dan Karl Barth mengatakan satu kalimat yang penting sekali. Let God be God, let man be man. Semua. Let God be God, let man be man. Di dalam gereja, kapan kita gagal? Karena kita mempersamakan manusia dengan Allah. Kita mulai gagal. Kita tidak takut Allah, takut manusia. Itu mulai gagal. Kita menjunjung orang kaya, lalu merendahkan Tuhan. Itu mulai gagal. Let God be God, let man be man. Selalu utamakan Tuhan. Selalu memberikan hormat tertinggi kepada Tuhan. Selalu membiarkan Tuhan berada di taktanya. Membiarkan manusia di dalam tempat manusia. Let God be God, let man be man. And then you listen to the word of God. You listen to the commandment of God more than man. That is a successful church. Saudara-saudara, kalau Allah sudah menjanjikan kerajaan yang tidak tergoncang bagi kita, mari kita dengan bersyukur datang kepada Dia. Dan kedua, dengan ibadah, dengan beribadah, penuh perasaan takut, penuh perasaan hormat, penuh perasaan memuliakan Dia. Kemarin anak-anak STTRI dan anak-anak institut datang ke rumah saya. Kita makan bersama, kita berbicara, bersekutu sampai malam jam 11. Lalu ada tanya jawab, bagaimana Patong mendapatkan kuasa melayani? Bagaimana Patong berkhotbah? Di dalam kesibukan seperti ini, bagaimana? Satu pertanyaan yang dilontarkan dari seorang murid. Apa yang Patong paling takut? Apa yang Patong paling sedih? Apa yang Patong paling senang? Saya cuma mengatakan, saya paling takut menyeleweng lalu membuat Tuhan marah dan sedih. Saya paling takut berbuat sesuatu di luar kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan buang saya. Itu saya yang takut. Saya tidak takut orang kaya. Saya tidak takut tentara jenderal. Saya tidak takut kuasa politik. Saya tidak takut akan segala sesuatu yang akan merubah kita. Saya cuma takut diri saya menyeleweng. Takut saya berdosa. Takut saya melawan Tuhan. Takut saya berjalan di luar kehendak Tuhan. Itu yang saya takut. Saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau sudah takut kepada Tuhan, jangan lagi kita menyeleweng, menyedihkan Dia. Kita sudah menyembah Dia. Kita sudah mengabdi Dia. Kita sudah menyerahkan seluruh hidup kepada Dia. No one can please us anymore. Kita tidak lagi ditarik oleh siapapun. Tidak ada satu orang siapapun yang bisa merubah hati kita yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Kita harus takut. Takut berdosa. Takut Tuhan marah. Saudara-saudara, mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tidak bisa membunuh jiwamu, jangan takut kepada Dia. Demikian perkataan Yesus Kristus. Takut hanya kepada mereka atau Dia yang bisa melemparkan jiwamu ke dalam neraka. Itu harus engkau patut takut. Siapakah Dia? Yang bisa melemparkan saya ke dalam neraka hanya Tuhan.
Yang bisa melemparkan saya ke dalam neraka hanya dosaku yang tidak diampuni oleh Tuhan. Itu sebab apa yang harus kita takut? Kita takut bersalah kepada Tuhan. Kita takut menyeleweng dari jalannya. Kita takut hidup tidak suci. Kita takut tidak mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendak Allah. Amin. Saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah hatinya beribadah kepada Tuhan, jangan cabang lagi. Only to please God. Only to please my Lord. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang bisa menyelewengkan hati saya. Tidak ada sesuatu yang bisa membelotkan saya. Karena saya milik Dia. Saya beribadah kepada Dia. Saya melayani Dia. Saya hanya menyenangkan Dia. Selain Dia, tidak ada objek yang lain. Ini artinya, saudara-saudara, menurut cara yang berkenan. Mari kita membaca lagi ayat ini. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Semua menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, saya kira kalimat ini harus diperkembangkan menjadi satu kebudayaan baru. Karena orang sekolah teologi di barat melayani menurut cara tradisi barat. Orang yang melayani di timur menurut cara tradisi timur. Orang yang memakai cara sendiri sudah biasa menurut cara yang dia biasa melayani. Tetapi kita harus dari barat ke timur semua kumpul, semua merenungkan satu hal. Apakah cara yang menurut kehendak Tuhan? Apakah cara yang Tuhan inginkan? Semua hamba Tuhan yang sangat sukses dipakai oleh Tuhan adalah orang yang tidak 100% mengikuti tradisi, tapi mereka menemukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan yang belum dikerjakan oleh orang dulu. Sekali lagi, kalau kita sudah membiasakan dengan sesuatu, selalu ikut kopi apa yang ada. Lalu dalam sejarah kita terus menurunkan sesuatu sistem. Tetapi saudara-saudara, yang menemukan sistem itu, dia mungkin mempunyai kelemahan yang dia tidak tahu. Sehingga tradisi turunkan kepada kita hal-hal yang baik, tetapi hal yang kurang siapa yang menemukan? Mesti orang menemukannya di dalam rencana pimpinan Tuhan, anugerah Roh Kudus dan pencerahan yang baru. Pada waktu seluruhnya sudah menyeleweng, maka ada satu doktrin yang penting dilalaikan, dibenarkan oleh iman. Itu yang digali kembali, yang ditemukan kembali oleh Martin Luther, dan di situ dibikin dobrakan yang besar melawan arus dan melawan tradisi. Waktu Martin Luther melawan tradisi, melawan arus, dia ditangkap, dia berdiri di hadapan raja. Sekarang tarik kembali semua buku yang kau edarkan, tarik kembali semua buku yang sudah kau cetak, yang sudah kau edarkan di seluruh Jerman. Kalau tidak, ego dikucilkan dari gereja. Saudara-saudara, Martin Luther menjawab dengan baik. Here I stand on the word of God. Except the Bible and my conscience tell me that is wrong, I will never withdraw everything I wrote. Kecuali Alkitab dan hati nurani menuduh aku melawan firman Tuhan, melawan hati nurani, saya tidak akan tarik kembali satu perkataan pun daripada semua yang saya tulis. Di situ reformasi. Saudara, ini menjadi satu kelebihan daripada Lutheran, juga menjadi kelemahan Lutheran. Lutheran teologi berdasarkan firman Tuhan dan hati nurani. Hati nurani yang tercemar kadang-kadang mempengaruhi penyelewengan itu. Ini menjadi satu kelemahan. Dari Martin Luther sampai kepada Bonhoeffer, seluruh gereja Lutheran mempunyai satu ciri khas. Hati nurani ikut campur di dalam menjelaskan firman Tuhan. Nah, saya tidak akan bicarakan hal ini dan kita teruskan lagi. Tetapi Martin Luther mengatakan hati nurani berarti dia jujur, dia mau taat kepada firman Tuhan. Itu sebab apa yang ditemukan bukan di luar, di dalam. Apa yang ditemukan bukan melawan, tapi setuju. Apa yang ditemukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, di sini katakan kita harus beribadah. Beribadah menurut cara Tuhan.
bukan menurut cara kita sendiri. Saudara-saudara, engkau kirim surat. Waktu engkau kirim surat perlu tempelkan perangko. Waktu engkau taruh perangko, bolehkah perangkonya bikin sendiri? Tidak bisa dong. Engkau harus tempel perangko atau materai itu dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul tidak? Demikian engkau mau beribadah kepada Tuhan, bukan pakai cara sendiri. Cara yang berkenan, cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Cara yang berasal daripada isi hati Tuhan. Saudara-saudara, itu namanya ibadah. Melayani Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan. Saya berkali-kali berkata kepada murid saya, baik di sini mau di luar negeri, engkau menjadi hamba Tuhan, belajar dulu menggembala. Menggembala. Itu ada satu dasar. Menginjili. Dua-dua dijalankan lalu engkau mengajar. Saudara-saudara, yang diberikan Tuhan Allah selain nabi dan selain itu rasul, ada 3. Penginjil, guru, dan pengembala. Penginjil, gembala, dan guru. Nah, banyak sekolah teologi, murid-murid saya bebannya mengajar. Saya mengajar. Saudara-saudara, apa yang kau ajarkan? Oh, dari buku saya sudah belajar. Mempunyai pengetahuan saya mengajar. Tidak. Engkau mengajar orang lain bagaimana mengabar Injil. Engkau mengajar orang lain bagaimana melayani menurut ajaran doktrin yang benar dari Alkitab. Sehingga 3 ini pengajaran. Mengajar how to serve, how to pastor, how to evangelize, and how to understand the doctrine. Saudara-saudara, menggembala itu penting. Menangis bersama, berlutut bersama dalam kebaktian doa. Dosen-dosen teologi, selain kelas teologi, dia pulang rumah tidak pernah mau ikut kebaktian doa bersama, tidak mau menangis bersama, tidak mau berlutut bersama dengan domba-domba Tuhan. Bagaimana bisa menggembalakan mereka? Kalau sudah menggembalakan mereka, lalu engkau mengajar. Waktu engkau mengajar, bukan dari buku ke kelas, bukan dari teori ke mulut, bukan dari pengetahuan kepada pendidikan, tapi daripada pemerasan jiwamu, akhirnya engkau melayani. Saudara-saudara, mari kita belajar. Belajar menjadi orang melayani Tuhan sesuai dengan cara Tuhan, bukan menurut keinginan sendiri. Saudara-saudara, waktu saya muda, waktu saya masih muda sekali, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Lalu saya tanya sama Tuhan, apa sih yang harus saya kerjakan? Saya berani katakan, tidak ada pemuda lebih rajin dari saya. Waktu itu saya membagi traktat di jalan, tengah jalan, satu helai. Anjurkan orang terima Tuhan. Saya mengajar sekolah minggu. Saya berkhotbah kepada remaja, kepada pemuda, berkhotbah kepada kaum wanita. Saya pergi ke sekolah, berada di dalam persekutuan gereja. Saya melayani semua. Saya ikut kur, saya mengkondak kur. Saya membuat kebaktian-kebaktian di luar jadwal. Saya membawa orang-orang sekolah ke gereja. Kerja berat luar biasa. Hanya mau tahu apa sih cara yang terbaik saya melayani Tuhan. Apa yang belum saya kerjakan, saya kerjakan. Jadi saya berusaha mati-matinya segala macam pelayanan. Saya terjun, saya libatkan diri. Supaya mengetahui kehendak Tuhan itu apa. Jangan sampai akhirnya saya kira saya sama melayani semacam ini bebanku. Itu bukan beban, itu interest. Banyak pemuda-pemudi melayani Tuhan berdasar interest. Gampangnya, enaknya, cocoknya. Bukan karena dia sudah menemukan apakah yang adalah kehendak Allah. Saudara-saudara, mari kita beribadah menurut cara yang Tuhan tentukan. Tuhan tentukan bagi saya apa? Saya tidak tahu. Saya harus coba. Maka Alkitab Roma pasal 12 mengatakan, menyelidiki dan engkau menguji. 2 hal ini, menilik dan menguji di mana kehendak Tuhan. Menilik berarti buka mata besar-besar, melihat semua kemungkinan, semua potensi, semua possibility engkau lihat. Lalu menguji berarti engkau terjun untuk mau melaksanakan. Saudara-saudara, setelah 60 tahun baru orang-orang komunisme di Tiongkok mengerti satu kalimat. Kebenaran hanya ditentukan oleh ujian. Kalimat itu sudah ada di Alkitab. Dan Deng Xiaoping mengatakan kalimat itu karena dia sudah mengalami kegagalan luar biasa yang diturunkan dari Mao Zedong. Baru mulai memikirkan apa sih teori yang benar. Akhirnya dia menemukan
Biarpun kucingnya hitam atau kucing putih. Kucing putih lebih baik atau kucing hitam lebih baik. Dia mengatakan asal bisa tangkap tikus. Kucing itu kucing baik. Tidak peduli putih atau hitam adanya. 实践是检验真理的唯一的办法。Pragmatisme, merealisasikan, praktekkan sesuatu itu cara terbaik untuk menemukan kebenaran. Ini adalah sesuatu yang sebagian daripada Roma 12 ayat kedua saja. Saudara-saudara. Tetapi itu tidak benar. Karena wahyulah menjadi dasar pangkalan kebenaran yang boleh kita uji. Alkitab mengatakan kita menyerahkan diri menjadi korban yang hidup. Menurut pasal 12 ayat 1. Sesudah itu hati kita mengalami reformasi di dalam transformasi. Melalui perubahan renewal of your spirit. Lalu engkau mendapatkan perubahan. Lalu perubahan kembali ke firman Tuhan. Lalu engkau mencari dan engkau menguji dua hal ini. Menilik dan menguji apakah kehendak Allah yang baik, yang sepatutnya, yang sempurna, yang menyenangkan hati kita. Jadi saudara-saudara, di melayani juga begini. Tuhan, saya mau beribadah. Saya mau beribadah. Saya mau melayani. Saya berbakti. Saya bersembah sujud. Saya mau mengerjakan pekerjaanmu. Tetapi di sini katakan menurut cara Tuhan, bukan menurut caramu. Saudara-saudara, di gereja banyak orang tidak melayani. Banyak orang taunya dengar khotbah. Sesudah itu kabur pulang. Lalu tidak ketemu lagi. Minggu depan kalau ada waktu datang dengar khotbah. Kalau ada waktu kabur lagi. Ada semacam orang cilaka. Setiap tahun pohon Natal muncul, dia muncul. Pohon Natal hilang, dia hilang. Saudara-saudara, itu orang Kristen pinggir pohon Natal. Masih lebih baik ada semacam orang menjadi orang Kristen. Waktu peti mati datang baru dia Kristen. Sesudah itu dia tidak lagi. Dia hanya ketakutan mati baru dia Kristen. Tetapi orang Kristen harus melayani. Waktu engkau melayani menurut cara Tuhan. Saudara-saudara, saya tanya, engkau sekarang pilih menjadi anggota KUR, memang itu saja Tuhan senang, atau itu interestmu? Engkau menjadi majelis, engkau membesuk. Selain membesuk, engkau tidak mengabar Injil. Itu interestmu atau beban dari Tuhan? Engkau menjadi hamba Tuhan, hanya suka mengajar di kelas dan suka menginjili. Betul itu sudah kehendak Tuhan atau interestmu? Melayani menurut cara Tuhan, menurut cara yang dia senang, cara berkenan kepada dia. Ini penting sekali. Selalu mengecek apa yang saya kerjakan sudah sesuai dengan cara yang kau senang. Saya harus senantiasa setiap tahun koreksi sendiri. Koreksi di tahun ini apa yang saya kerjakan, tahun depan apa yang saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan sudah sesuai dengan cara Tuhan atau tidak. Kalau tidak, saya robah. Bukan Tuhan yang robah. Jangan berdoa untuk merubah Tuhan. Berdoa minta kekuatan Tuhan untuk merubah dirimu. Ingat, karena kita harus menyesuaikan kehendaknya. Bukan dia yang kita minta sesuai dengan kehendakmu. Kehendak kita, kehendak yang harus kembali kepada kehendak Allah. Sebagaimana rasio kita, rasio yang harus kembali kepada kebenaran Allah. Emosi kita, emosi yang harus disucikan sesuai emosi Tuhan. Demikian kehendak kita harus menjadi kehendak yang kembali kepada kehendak Tuhan. Return of our will in accordance with the will of God. Itu reform theology. Saudara-saudara, sehingga kita bisa berpikir sesuai firman Tuhan. Kita mengasihi sesuai kasih Tuhan. Kita bisa berniat sesuai kehendak Tuhan. Kita bertindak sesuai rencana Tuhan. Itu reform theology. So not 1 inch in my life that God has no throne on it. Di dalam tubuhku, di otakku, di dalam jiwaku, di meragaku, tidaklah 1 inci di mana Tuhan tidak letakkannya. Saudara-saudara, menurut kehendakmu, bukan menurut kehendakku, menurut caramu, menurut caraku. Pada satu hari, kalau saya ketemu Tuhan, Tuhan akan mengatakan, Stephen Tong, banyak cara yang kau kerjakan sesuai caraku. Tapi ada ini dan itu yang belum. Waktu itu saya akan susah sekali. Tapi kalau Tuhan mengatakan seumur hidupmu engkau sudah melayani aku sesuai cara yang kutetapkan bagimu, di situ sukacita tidak habis-habis.
Saudara, maka bukan interest, bukan semau kita sendiri. Menurut cara Tuhan, kita beribadah kepada Dia. Amin. Berdoalah, Tuhan mau pakai saya di mana? Di mengajar sekolah minggu, atau membesuk, atau mengabar Injil, atau berbuah di sekolah, atau berkhotbah. Apakah Tuhan mau saya menjadi full timer atau apa? Nyatakan kehendak-Mu. Engkau tidak mencari kehendak Tuhan, akhirnya engkau berkata, oke, saya taat. Sekarang saya mengikuti pimpinan Tuhan. Engkau akan merasakan sesudah itu hidupmu begitu manis, begitu berharga. Karena engkau melayani sesuai rencana Tuhan bagimu. Pakai cara yang Tuhan tetapkan bagimu. Waktu saya masih 15 umur saya tidak tahu umur 62 jadi begini. Tidak tahu saya. Saya juga tidak tahu saya menjadi berkat bagi 5.000 orang setiap minggu. Tidak tahu. Waktu itu saya cuma rasa mesti ke 5 negara melayani dengan mati-matian. Dan kepada mereka yang bukan anggota saya. Kalau mereka tidak mau datang, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak datang lagi, juga tidak bisa teruskan. Kalau uang tidak cukup, tidak bisa menyewa lagi gedung seperti di Kuala Lumpur yang begitu mahal. Itu hotel 5 bintang. Mereka bilang sama saya, di hotel 5 bintang hanya konferensi yang penting 1 tahun 1 kali. Tidak ada satu company yang berani sewa gedung begitu mahal setiap minggu kecuali STEMI. Saudara-saudara, saya bukan orang kaya. Dan mengapa 3 tahun tidak menurun, tidak menyusut, terus penuh? Itu anugerah Tuhan. Saya hanya bisa katakan 3 tahun yang lalu saya tidak tahu cara melayani seperti ini. Sekarang sudah 3 tahun lewat, saya baru tahu, oh Tuhan, memang pimpinanmu waktu saya taat tidak salah. Jadi kita melayani cara apa? Melayani bidang apa? Melayani dengan cara bagaimana? You mesti berdoa. Cari dan uji. Menilik dan menguji. Testing. Sampai akhirnya mengetahui. Klop pelayanan saya sesuai dengan cara Tuhan. Kalau setiap manusia mencari kehendak Tuhan. Dan menemukan kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Engkau hidup indah sekali. Menjadi berkat banyak. Di Taiwan terakhir kali saya memimpin Ibrani. Ada 10 itu Christmas card yang dibuka di situ. Mereka boleh tulis. Akan terdapat ratusan nama yang tulis. Pak Tong, terima kasih. Selama 3 tahun apa yang saya terima dan sebagainya. Di antaranya ada beberapa orang tulis. Saya sangat tersentuh. Engkau tidak tahu khotbahmu bagaimana berguna bagi saya seorang yang sudah kehilangan ayah. Selalu menjadi kekuatan menunjang saya hidup sebagai piatu berjuang di dunia. Satu lagi, mertua saya yang tadinya lawan Kristus, saya bawa diam-diam berapa kali ikut. Dia 1 minggu lagi akan dibaptiskan. Ada yang menulis, saya dulu tidak senang dengar khotbah yang keras. Tapi sekarang saya tahu semua ini menjadi gizi yang menunjang pertumbuhan rohani saya. Tulisan-tulisan seperti itu saya malam-malam baca. Saya ingin menangis. Saya baru tahu memang pimpinan Tuhan tidak salah. 3 tahun yang lalu pada waktu saya mengambil keputusan pergi ke 5 negara. Setiap minggu. Tidak ada orang yang bisa mengerti. Tidak ada orang yang bisa setuju. Uang dari mana? Perongkosan begitu besar. Dan tidak ambil uang dari gereja. Mungkin tidak. Itu bagaimana? Akhirnya bukan saja cukup, malah lebih. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat pimpinan Tuhan tidak salah. Jadi saya minta saudara, setiap orang Kristen di hadapan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Berdoa, minta Tuhan beri petunjuk. Cara apa saya melayani Tuhan yang paling baik. Sekarang saya tidak mau pensiun. Saya bilang, Tuhan tidak mau ya, saya tidak mau pensiun ya, belum waktunya. Apakah memang Stephen Tong tidak suka pensiun? Bukan. Kalau bisa lega enak juga, tapi belum waktunya. Begini, saya janji sama anggota gereja saya sendiri. Kalau besok saya sudah pikun, dengar ya. Kalau besok saya sudah pikun, tidak mau pensiun pun, paksa saya pensiun. Amin. Ya. Kalau saya belum pikun, jangan anjurkan saya pensiun. Saudara-saudara. Kalau saya masih pikiran jelas, masih mempunyai kuasa Tuhan, memberikan berita yang penting dari surga, biar zaman ini tetap kita layani. Saudara-saudara, ini prinsip. Tidak tergantung umurnya.
Kalau saya umur 64 sudah karu-karuan pikun, tarik saya turun dari mimbar, suruh saya pensiun. Tapi kalau saya berkhotbah dengan jelas, dengan pimpinan Tuhan, dengan firman Tuhan yang menggugah, saudara-saudara, biar generasi yang muda tetap mendapatkan warisan yang penting dari kerajaan Tuhan. Kita melayani berdasarkan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita teruskan ya. Mari kita membaca lagi. 28. Ini ayat mengenai pelayanan, mengenai ibadah yang benar. Sekali lagi semua membaca. Jadi karena kita semua 1, 2, 3. Dengan hormat dan takut. Cara yang berkenan kepada Dia dengan hormat dan takut. Nah, saudara-saudara, gereja kalau gagal karena ini dua istilah hilang. Tidak hormat Tuhan Allah, tidak takut kepada Tuhan Allah. Anugerah diterima, diinjak-injak. Anugerah diambil, dialami, terlebih dihina. Tidak takut Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang penuh hormat kepada Tuhan. Berbahagialah gereja yang takut kepada Tuhan. Kalau mempunyai perasaan hormat dan takut di dalam hati kita, maka kita akan terus menerus diberkati oleh Tuhan. Jikalau perasaan takut dan hormat sudah tidak ada, kita akan menjadi main-main. Anugerah Tuhan diinjak-injak. Segala kelebihan berkat Tuhan dimanipulasi, dipergunakan secara tidak beres. Saudara-saudara, saya selama hidup, semua uang Tuhan di gereja coba pakai dengan semaksimal mungkin efisiensi. Dengan uang sedikit, kerja sebanyak mungkin. Dengan kerja keras, mendapatkan segala sesuatu. Dan dengan perasaan takut kepada Tuhan, mempergunakannya. Saudara-saudara, saya harap pendeta yang masih muda, masih bertahun-tahun hidup bersama dengan saya, bisa menerima rahasia-rahasia ini. Karena selama 45 tahun saya melayani sampai hari ini, saya tetap bisa makan makanan yang paling sederhana, yang paling murah, untuk mempunyai sisa uang melayani lebih banyak lagi. Saudara-saudara, bukan berarti saya tidak boleh pakai uang, saya tidak boleh hidup lebih enak, tidak. Tetapi segala sesuatu yang dipergunakan itu dengan perasaan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, melalui pelayanan seperti ini, pengaruh di Indonesia belum cukup. Sekarang mempengaruhi di Hong Kong, mempengaruhi di Kuala Lumpur, mempengaruhi di Taipei, mempengaruhi di Amerika. Banyak orang mulai belajar bagaimana melayani Tuhan dengan perasaan penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Akhirnya menjadi berkat yang besar sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau kita selalu lihat Tuhan, bukan lihat manusia, maka pelayanan kita akan terus beres. Kalau kita terus lihat manusia, memperkenan manusia, kita akan terus berubah untuk menyenang orang. Orang itu berubah. Orang kalau terus berubah, kita ikut berubah. Kita akan merugikan diri. Kita akan merugikan pekerjaan Tuhan. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara, satu kali ada satu anak yang sangat jenius. Dia main recital piano di halaman satu tempat yang aulanya kira-kira beribu-ribu orang. Dan saudara-saudara, waktu itu program dibaca pertama main Chopin, lalu main Liszt, main Dvorak, main Beethoven, main begitu banyak lagu. Saudara-saudara, waktu dia main satu lagu selesai, semua tepuk tangan begitu besar suaranya, seperti gemuruh, seperti halilintar. Oh, semua tepuk tangan. Tapi anak ini waktu berdiri menganggukkan kepala kepada mereka, mukanya seram. Dia tidak senyum. Karena apa? Dia terus lihat satu orang di tempat yang paling tinggi. Orang tua. Saudara-saudara. Lalu dia main lagu kedua. Waktu dia main lagu kedua selesai, tepuk tangan lebih keras lagi. Dia cuma hanya berdiri memberikan hormat. Mukanya tetap seram serius. Tidak senyum sama sekali. Dia main lagu ketiga. Main lagu keempat. Main lagu kelima. Lagu keenam. Sesudah selesai lagu, semua itu ditabuhkan. Sisa satu acara. Dia lihat orang yang tua di belakang itu, yang jenggotnya putih, yang orang itu tetap gelengkan kepala.
semua tepuk tangan. Dia tidak hilang. Lalu dia, lagu terakhir, dia lap tangannya dengan sapu tangan. Dia pindahkan kursi. Dia tutup mata. Beberapa detik kemudian, dia mulai menabuh piano. Setelah dia tabuh seluruh lagu itu selesai. Tepuk tangan ini terakhir. Berdiri orang, standing ovation. Semua berdiri menghormati anak kecil ini. Semua tepuk tangan. Dan saudara, waktu dia lihat satu kali lagi tempat yang paling tinggi. Orang tua itu pertama kali mengangguk-anggukkan kepala. Baru anak ini senyum. Saudara. Semua acara dia tidak senyum. Hanya acara terakhir dia senyum. Karena apa? Karena dia menemukan orang tua itu sudah puas. Rahasianya bukan di tepuk tangan sekitarnya. Rahasia bukan di pujian orang biasa. Rahasia hanya terletak kepada satu orang. Orang tua itu. Siapakah orang tua itu? Itu profesor pribadi dia. Anak ini mengerti. Siapapun tepuk tangan tidak ada gunanya. Siapapun senang tidak ada gunanya. Siapapun memuji tidak menggoncangkan hati saya. Yang saya perlu cuma satu. Profesorku itu senang atau tidak. Saudara-saudara, inilah rahasianya anak itu sukses. Jikalau kita mendidik anak kita hanya puas karena dipuji oleh sekitarnya, cilakalah engkau. Jikalau engkau mendidik anak puas hanya menjadi raja di kampung, semua menjunjung tinggi, cilakalah engkau. Biarlah kita mempunyai sasaran yang tinggi. Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, seluruh dunia melawan saya tetap maju, tetap berjalan. Kalau saya dibunuh, meskipun mati syahid tidak apa, asal Tuhan senang kepada saya. Saudara-saudara, inilah ayatnya. Karena apa? 29 ayat terakhir. Karena Tuhan kita merupakan api yang menghanguskan. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat ke-29. Semua membaca. 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Bahasa Tionghoa. Our God is a fierceful fire. 我们的上帝乃是烈火, api yang begitu dahsyat. Dan bahasa Inggris, api yang menelan segala sesuatu. Bahasa Indonesia, api yang menghanguskan. Saudara, apa artinya? Api mempunyai kapasitas menelan segala sesuatu dari ada menjadi tidak ada. Saudara-saudara, kalau kreatio nihilo dari tidak ada menjadi ada, maka consuming fire dari ada menjadi tidak ada. Api itu besar. Engkau masukkan apa saja. Masukkan. Akhirnya hangus. Sisa cuma abu-abu sedikit. Matikan. Taruh di dalam segala sesuatu. Masukkan api. Yang akan habis. Our God is a consuming fire. Allah patut kita hormat. Kita takut kepada dia. Karena dia adalah Allah. Yang adalah api yang menghanguskan. Di dalam Amsal Sulaiman dikatakan, api menelan tidak habis-habis. Sehingga apapun masuk ke dalam, hilang. Apapun masuk ke dalam, hilang. Lain dengan laut. Apa yang jatuh di dalam laut tidak hilang. Hanya tertutup dengan air. Masih ada di situ. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau menemukan karang-karang, ada piring-piring yang berada di atasnya. Berarti barang-barang yang tenggelam ke dalam laut tak pernah hilang. Tapi dalam api, barang-barang yang masuk ke dalam api, hilang, dibakar, habis, hilang, bakar, habis. Our God is a consuming fire. Mari kita mengerti Tuhan kita, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang suci, Tuhan yang adil. Itu sebab barang siapa main-main dengan Tuhan akan dihancurkan. Barang siapa yang bermain-main anugerah Tuhan akan dihanguskan. Tidak terkecuali siapa saja. Saudara-saudara, dengan perasaan takut seperti itu,
kita beribadah kepada Tuhan. Kita hidup menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan kita api yang menghanguskan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman yang suci selalu memberikan pengertian kudus kepada kami. Firman yang benar selalu mengkoreksi kami dari kesalahan, supaya kami kembali kepada jalur yang beres. Firman-Mu yang kekal memberikan pengharapan dan memberikan petunjuk kepada arah yang kekal kepada kami. Kami berterima kasih Engkau adalah Tuhan, api yang menghanguskan, api yang menelan segala sesuatu, api yang menghukum segala dosa. Biar Tuhan memberikan kepada kami jiwa yang beribadah, yang mempunyai perasaan takut dan hormat, yang senantiasa memperkenan Tuhan, mencari apa yang menjadi cara yang terbaik kami melayani berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan berkati saudara-saudara kami sekalian yang khususnya hari ini hadir dalam kebaktian ini. Sehingga firman Tuhan boleh terus menerus bekerja di hati kami. Membawa kami keluar daripada kemelut dan semua keterbatasan, kerusakan, keterbatasan daripada hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Robalah sikap dan mental ibadah kami, sehingga pelayanan dan ibadah kami boleh berkenan oleh Tuhan. Mulai hari ini, dengar doa kami Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan Yesus, mulai hari ini saya menjadi orang Kristen yang lebih beribadah, lebih takut kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, melayani sesuai cara Tuhan. Ada orang demikian, ajukan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya kita berkenan di mata Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdiri, berdoa bersama-sama untuk hidup pelayanan, hidup ibadah, hidup bersaksi, hidup memuji Tuhan, hidup berbakti, hidup menurut cara Tuhan. Mari kita berdoa kiranya Roh Kudus memakai kita, mengkoreksi kita, memenuhi kita, memimpin kita. Semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk teguran, untuk pengajaran, untuk firman pencerahan dari Tuhan yang mengkoreksi dan membawa kami kembali kepada ajaran Tuhan sendiri. Kini Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di tengah kami, jangan meninggalkan kami. Hancurkan kuasa iblis dan bawa kami kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami sesuai cara-cara Tuhan boleh beribadah memperkenan hati Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Koreksi kami, pembenahi kami, dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.